Pancasila. Pancasila. Hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-59 di Kabupaten Pemalang diperingati dengan beberapa acara, diantaranya adalah wungon, tahlil, dan doa bersama, serta ziarah kubur. Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Pemalang, Rabadi, kepada wartawan menjelaskan bahwa acara HUT Partai Golkar ini diadakan di masing-masing daerah pemilihan atau dapil. Khusus untuk Dapil 1 Kecamatan Pemalang dan Dapil 2 Kecamatan Taman diadakan di Gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Pemalang, Kamis 19 Oktober 2023 jam 20 malam. Hadir dalam acara itu para sesepuh dan tokoh senior Partai Golkar, termasuk Dewan Pertimbangan Partai dan Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar. Pemotongan tumpeng dilakukan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Dr. Andes Budi Raharjo MM, dan diserahkan kepada caleg termuda dari Dapil 2 Taman, yaitu Saudara Wan Dias. Dalam sambutan dan pengarahannya, Ketua Wan Tim Budi Raharjo banyak memberikan semangat kepada para caleg baru yang masih muda-muda untuk semangat dalam mendulang suara di dapilnya masing-masing. Budi Raharjo yang akrab dipanggil Komandan PR dan mantan Sekda Pemalang ini juga menceritakan sejarah berdirinya Partai Golkar. Imam WTW bersama dengan LBP TV mengabarkan untuk Anda. Jadi Golkar itu adalah ide dari 3 orang. Tahun 1940, sedurunge Indonesia merdeka, yaitu Bung Karno, Mr. Supomo dan Ki Hajar Dewantoro, itu sudah berpikir membuat golongan fungsional. Jadi bertiga ini, Soekarno, Mr. Supomo, dan Ki Hajar Dewantoro, parakem macane mbiyen wong nyong dadi ketua wan tim nyong macamane bukan mending. Nah, demokrasi yang khas nang Indonesia ki wong telu, Bung Karno, Supomo, dan Ki Hajar Dewantoro mau nganggo partai politik tapi golongan fungsional. Golongan fungsional. Fungsional diganti ya dengan bahasa Sanskerta, karya, golongan karya. Tahun 1940 sudah menjadi gagasan Bung Karno, Supomo, Mister, dan Ki Hajar Dewantoro. Golkar itu ujuk-ujuk didirikan kemarin setelah reformasi, bukan. Kemudian tahun 40, tahun 45 kita merdeka, ya kan? Tahun 45 kan Indonesia merdeka. Pada saat itu ada yang caranya saiki hoak ya, dikampanyekan oleh kolonial Belanda bahwa Indonesia adalah negara otoriter, negara diktator. Ya wong tembe merdeka kan langka DPR, tidak ada MPR pada saat itu, lembaga-lembaga negara juga masih kosong, ya kan? Maka keluarlah maklumat wakil presiden nomor X pada bulan November tahun 45. Dengan maklumat wakil presiden nomor X, ratusan partai muncul. Ya, ada partai NU, ada partai Komunis Indonesia, ada Maksumi, ada PNI, ada partai Kucing, ada partai Tikus, ada akhirnya semrawut orang karuan. Semrawut orang karuan. Sehingga pada tahun 64, 45 itu, tahun 45, kemudian tahun 64, Sekretariat Bersama Golongan Karya sudah mulai ditata oleh Bung Karno. Bung Karno sebagai yang punya ide, dan Nasution, Nasution bersama Angkatan Darat adalah sebagai penggeraknya. Itu tahun 64. Maka Sekber Golkar itu lahir 20 Oktober 64. Turun Golkar, Sekretariat Bersama Golongan Karya.
Didukung di sana ada MKGR, ada Soksi, ada Wirakarya dan sebagainya, ada tujuh organisasi fungsional pada saat itu. Itu 64. Kemudian tahun 66 PKI meletus 66. Ya kan? Maka pada tahun 67 Pak Harto menjadi presiden penyerahan ya dengan surat perintah 11 Maret dari Bung Karno ke Pak Harto, maka sekretariat bersama golongan karya diubah menjadi golongan karya. Sekretariat bersama nilang. Dan ini lebih berfungsi kayak partai. Untuk apa? Pak Harto menggunakan Golkar untuk melawan hegemoni Partai Komunis Indonesia. Ya, yang gebuk PKI pada saat itu adalah Golkar dan TNI Angkatan Darat. Mestinya di Partai Golkar tidak ada tempat bagi lu, PKI, turunan PKI, tidak ada tempat bagi lu. Karena sejarahnya begitu. Sejarahnya begitu. Yemen sampean ngerti. Ya kan? Ini tahun 64, 66 setelah Gestapo. Ya kan, Pak Harto dapat Super Semar. Itu menggunakan Golkar, Sekber Golkar dirubah oleh Pak Harto menjadi Sek Golkar. Kemudian Pak Harto pada saat itu menjadi ketua Dewan Pembina pada saat itu, bukan penasehat, bukan pertimbangan, pembina Golkar. Kemudian pada tahun 71 ada dua organisasi, sing siji Sekber Golkar, sing sijine Golkar made in Pak Harto. Pada pemilu 71 Sekber Golkar ora oleh melu pemilu, sebab pemilu itu pesertanya adalah partai politik peserta pemilu. Maka yang dapat ikut pemilu adalah Golkar, bukan Sekber Golkar. Pada tahun 71, wah luar biasa dapatnya. Nomor siji Golkar, nomor loronya PNI, ketiganya NU, yang keempatnya Maksumi. Ya, dan yang kelima NU, setelah NU PKI. PKI. Ini berurutan, suaranya gede banget. Kemudian terus berjalan. Pada tahun 77 kita masih menjadi single mayoritas partai yang paling gede. Ya, pada saat itu PDI dan P3 bawang otong tok. 77 pemilu 77 saya ditawarin jadi caleg, nggak mau, Mas Rabadi nggak mau, milih di birokrasi. 79 pemilu ulang, Gus Dur pemilu ulang, wah Golkar kebanting, das, cuma dapat tidak sampai di angka 20%. Yang menjadi single mayoritas PDI. Kemudian turun sampai kemarin 2019 juga Golkar turun kursinya. Nah, tantangan kita adalah 24 di semua tingkatan. Golkar ketika 2019 masih dapat 9 kursi. Kemudian pemilu selanjutnya dapat 7 kursi. Selanjutnya dapat 7 kursi. Ini entuk 6 kursi. Dia mengkoanger lagunya para caleg kayak gue ya gari 4 kursi mengko 224. Ya kan? Agar lagiannya masih begini, masih tidak disiplin, diundang partai besungkan. Nah, dia pedomannya siapa nanti yang akan dipakai? Pedoman strateginya siapa? Ketika sekarang para badi tanya, para PD di Kecamatan Taman, 2 saksi TPS sudah dibuat, sudah berapa? 100%, tapi sing ngomong katanya rong desa tok rong PD, sing dia beli ngomong. Kecamatan Pemalang, penggabeh. Kami sepakat tadi dengan Pak Rakum, ya Bro Rakum, tugaskan kepada caleg di dapil masing-masing membuat 2 saksi TPS. Setuju orang teman? Setuju apa orang? Aja mani-mani PD ya beli. PD bayarannya pira? Ya kan? Ya kan? Tugaskan kepada para caleg untuk membuat saksi di setiap TPS 2 orang sesuai dengan zonasinya masing-masing. Ya kan?
aja kur glebas-glebes tok asu aja lengah. Ini apa ya, saran dari Wangga. Tadi saya udah ngomong dengan Bro Rakum. Ya, jangan kelembagaan maning-maning PD, maning-maning PK, maning-maning DPD 2. Ya, caleg iki kurang enak-enakan tok. Kayak caleg sing blangkon sing putarukan kae incumbent. Aduh, tartor. Ya, tugaskan apa? Ya, sambil mengevaluasi mumpung belum menjadi DPT. DPT kan 4 November ya. Udah ini tanggal 20 sampai tanggal 4 wes caleg sing ora bisa saksi TPS ya udahlah ganti lah. Apa nomornya dios lah, ayo pun nomornya dios lah. Sing mau nomor 1 ya jadi nomor 5 apa nomor sing angel lah iku sing digoleti angel. Ya kan? Ya nomor favorit kan nomor 1 karo nomor bontot itu loh, nomor favorit. Soalnya wong sing bodoh-bodoh engko ya ngisor dewek ya. Dhuwur dewek akhirnya ngisor wis mulai nang tengah-tengah mulai bingung. Ya, gampang menggeser itu gampang, tidak usah melalui mekanisme PKPU nomor 010 tahun 23. Ya. Nomornya diselah bae wis. Mana nomor 1 anak temen raimu. Ya. Kon gawe saksi TPS be. Ora jegrek ya boleh. Dalang nomor 5 ya gue, apa nomor 3. Nomor 4 tak sing seneng. Partainya nomor 4, pilihan nomor 4. Kowe jare dukune. Raimu nomor 4 bae. Kowe jare Mas Robin takon jare sapa ke dukune? Dukun siapa? Dukun dobol kowe. Jadi itu sejarah Golkar itu macam itu yang kita tidak ada yang tahu. Padahal ada satu filosofi, tidak usah tahu, yang penting mau. Ini filosofi ini saya baca. Ente tidak perlu tahu, yang penting mau. Ayo bergerak, ayo demo, ayo berontak. Siapa? PKI itu. Ya, makanya sih dicekeli kayak ngomong sih orang ngerti aslinya. Yang penting mau, tidak perlu tahu. Makanya jenengan saya minta karena partai Golkar ini ya di zaman Orde Lama juga ada sejarahnya, di zaman Orde Baru juga ada sejarahnya. Alhamdulillah bahwa partai yang masih eksis cuman partai Golkar atau Golkar. Ya. Golkar berubah menjadi partai tahun berapa? Tahun 2019. Ya, tahun 2019. Makanya anggaran dasar anggaran rumah tangganya Golkar dirubah di tahun 2019 menjadi anggaran dasar rumah tangga Partai Golkar. Ya, 19. Ya. Kemudian di bab 1 bagian 2 pasal 1 Partai Golkar adalah keberlanjutan dari sekretariat bersama golongan karya yang lahir 20 Oktober 64 di Jakarta.